Apa yang akan kalian lakukan jika uang 200 juta rupiah yang susah payah kalian kumpulkan demi masa depan anak-anak ternyata justru dipakai mantan pasangan untuk memanjakan kekasih barunya di saat seorang ayah rela bekerja siang malam demi memastikan anak-anaknya tetap hidup layak setelah perceraian sang mantan istri justru memilih jalan yang membuat semua orang terkejut? Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, bukan hanya hubungan keluarga yang hancur tetapi ada penyesalan besar yang tidak bisa diperbaiki lagi. Simak kisah lengkapnya sampai akhir karena setiap bab akan membawa kejutan yang semakin mengejutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Hari ini kami akan membagikan sebuah kisah yang penuh pelajaran tentang pengorbanan seorang ayah, kepercayaan yang disalahgunakan, serta konsekuensi dari keputusan yang diambil karena nafsu sesaat. Jangan lupa siapkan waktu kalian dan simak cerita ini sampai selesai karena ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama. Setelah perceraian yang terjadi 3 tahun lalu, kehidupan Arman berubah sepenuhnya. Dulu, ia pulang ke rumah dengan harapan bisa melihat keluarga yang utuh, tetapi kini setiap malam ia hanya kembali ke apartemen kecil yang ia sewa sendiri. Meski begitu, satu hal yang tidak pernah berubah adalah cintanya kepada kedua anaknya, Nabila yang berusia 11 tahun dan Raka yang baru menginjak 8 tahun. Setiap kali melihat foto anak-anaknya di layar ponsel, Arman selalu mengingat alasan mengapa ia harus terus bekerja keras. Ia tidak ingin perceraian membuat masa depan anak-anaknya menjadi korban. Karena itulah meskipun hak asuh jatuh kepada mantan istrinya yang bernama Siska, Arman tetap berusaha memenuhi semua kebutuhan mereka tanpa pernah terlambat sedikit pun. Arman bekerja sebagai kontraktor proyek yang sering berpindah dari satu kota ke kota lain. Banyak orang mengira hidupnya nyaman karena penghasilannya cukup besar, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak waktu istirahat yang ia korbankan demi mengumpulkan uang untuk anak-anaknya. Ketika teman-temannya menikmati akhir pekan bersama keluarga, Arman justru sering berada di lokasi proyek yang panas dan penuh tekanan. Bahkan beberapa kali ia harus menginap di lapangan kerja selama berminggu-minggu demi menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Semua itu ia lakukan karena ia memiliki satu tujuan sederhana, yaitu memastikan kedua anaknya tidak pernah merasa kekurangan meskipun orang tua mereka sudah tidak bersama lagi. Sementara itu, Siska menjalani hidup yang terlihat jauh lebih santai. Setelah perceraian, ia tetap tinggal di rumah yang sebelumnya dibeli bersama Arman untuk keluarga mereka. Banyak tetangga yang menganggap Siska beruntung karena mantan suaminya tetap bertanggung jawab. Bahkan setiap bulan Arman selalu mengirimkan uang dalam jumlah besar untuk biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan tabungan masa depan anak-anak. Namun di balik semua itu ada perubahan yang mulai terlihat pada diri Siska. Ia semakin sering tampil mewah, membeli barang-barang mahal, dan menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan bertemu teman-temannya. Perubahan itu awalnya tidak dianggap aneh karena banyak orang berpikir mungkin ia hanya sedang berusaha menikmati hidup setelah masa sulit perceraian. Suatu hari Arman menerima telepon dari sekolah Nabila yang membuat hatinya tidak tenang. Pihak sekolah menanyakan pembayaran kegiatan tambahan yang ternyata belum dilunasi selama beberapa bulan. Arman sangat terkejut karena ia merasa selalu mengirim uang lebih dari cukup untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Ia segera menghubungi Siska, tetapi wanita itu menjawab dengan santai bahwa ia hanya lupa membayarnya dan akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Meski merasa ada sesuatu yang janggal, Arman memilih percaya karena ia tidak ingin memicu pertengkaran baru dengan mantan istrinya. Beberapa minggu kemudian kejadian serupa kembali terulang. Kali ini guru les Raka menghubungi Arman dan memberitahu bahwa pembayaran kursus anak itu tertunggak selama 2 bulan. Arman mulai merasa kebingungan karena jumlah uang yang ia kirim setiap bulan jauh melebihi kebutuhan tersebut. Namun setiap kali ia bertanya kepada Siska selalu ada alasan yang terdengar masuk akal. Kadang Siska mengatakan ada kebutuhan mendadak, kadang ia menyebut biaya kesehatan, dan kadang ia mengaku sedang mengalami kesulitan mengatur keuangan. Arman yang terlalu memikirkan anak-anak akhirnya memilih mengalah dan bahkan menambah jumlah kiriman uang agar kebutuhan mereka benar-benar tercukupi.
Tanpa diketahui Arman di balik layar kehidupan Siska ternyata sedang berubah ke arah yang sangat berbeda. Beberapa bulan setelah perceraian ia berkenalan dengan seorang pria bernama Denny yang lebih muda beberapa tahun darinya. Denny memiliki penampilan menarik, pandai berbicara dan selalu tahu cara membuat Siska merasa diperhatikan. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Hingga akhirnya hampir setiap hari mereka bertemu, pergi ke kafe mahal, berlibur ke berbagai tempat, dan menghabiskan waktu bersama. Layaknya pasangan yang sedang dimabuk cinta, Siska merasa menemukan kebahagiaan baru yang selama ini ia cari tanpa menyadari bahwa kebahagiaan itu perlahan sedang menyeretnya ke dalam masalah besar. Puncaknya terjadi ketika Arman menerima bonus proyek yang nilainya cukup besar. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan memberikan 200 juta rupiah kepada Siska. Uang itu bukan untuk mantan istrinya, melainkan untuk masa depan anak-anaknya. Arman bahkan secara khusus menjelaskan bahwa dana tersebut harus digunakan untuk pendidikan, tabungan, dan kebutuhan penting Nabila serta Raka di masa mendatang. Saat mentransfer uang itu, Arman merasa lega karena menganggap dirinya telah melakukan yang terbaik sebagai seorang ayah, namun ia sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan itu justru menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengubah hidup semua orang yang terlibat. Ketika uang 200 juta rupiah itu masuk ke rekeningnya, Siska merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jumlah uang tersebut jauh lebih besar dibandingkan uang bulanan yang selama ini dikirim Arman. Awalnya, ia memang berniat menyimpan sebagian besar dana itu untuk kebutuhan anak-anak seperti yang telah dipesankan oleh mantan suaminya. Namun, niat tersebut mulai goyah ketika Denny mengetahui bahwa Siska baru saja menerima uang dalam jumlah besar. Pria itu tidak secara langsung meminta uang, tetapi ia mulai menanamkan berbagai ide yang terdengar menarik. Ia mengajak Siska membicarakan kehidupan baru yang lebih menyenangkan, liburan yang selama ini hanya menjadi impian, serta berbagai kesempatan untuk menikmati hidup sebelum usia bertambah tua. Kata-kata Denny terdengar manis dan masuk akal hingga tanpa sadar membuat Siska mulai berpikir bahwa menggunakan sebagian kecil uang tersebut tidak akan menjadi masalah besar. Beberapa hari kemudian Denny mengajak Siska pergi ke sebuah kota wisata yang terkenal dengan hotel-hotel mewah dan tempat hiburan yang mahal. Awalnya Siska menolak karena merasa uang itu bukan miliknya sepenuhnya, namun Denny terus meyakinkannya bahwa ia sudah terlalu lama hidup dalam tekanan dan berhak menikmati hasil perjuangannya sendiri. Denny bahkan mengatakan bahwa selama ini Arman selalu terlihat baik hanya karena ingin dianggap sebagai ayah sempurna oleh orang lain. Kalimat itu perlahan mempengaruhi pikiran Siska yang masih menyimpan rasa kecewa terhadap mantan suaminya akibat berbagai konflik di masa lalu. Akhirnya mereka berangkat, dan dalam satu perjalanan saja puluhan juta rupiah habis untuk hotel, restoran, serta berbagai aktivitas yang sebenarnya tidak penting sama sekali. Sepulang dari liburan tersebut, Siska sempat merasa bersalah ketika melihat wajah Nabila yang sedang belajar di ruang tamu menggunakan laptop lama yang sering mengalami kerusakan. Ia juga melihat Raka yang berkali-kali meminta sepatu olahraga baru karena miliknya sudah sempit dan mulai rusak. Namun rasa bersalah itu hanya bertahan sebentar karena setiap kali Denny datang, semua pikirannya kembali berubah. Pria itu selalu berhasil membuatnya tertawa dan merasa menjadi wanita yang dicintai kembali. Setelah bertahun-tahun hidup dalam pernikahan yang penuh pertengkaran, tanpa disadari Siska mulai menempatkan kebahagiaan pribadinya di atas kebutuhan anak-anak yang seharusnya menjadi prioritas utama. Waktu terus berjalan dan pengeluaran demi pengeluaran mulai menggerus dana yang seharusnya disimpan untuk masa depan Nabila dan Raka. Denny mengusulkan membeli sepeda motor baru agar mereka lebih nyaman bepergian. Ia juga mengajak Siska mencoba berbagai restoran mahal yang sering ia lihat di media sosial. Setiap kali tagihan datang, Siska selalu berpikir bahwa ia masih memiliki banyak uang di rekening sehingga tidak perlu khawatir. Sedikit demi sedikit puluhan juta berubah menjadi ratusan juta yang semakin menipis tanpa pernah benar-benar digunakan untuk tujuan awalnya yang lebih mengkhawatirkan lagi. Denny tampak semakin terbiasa menikmati fasilitas yang dibayar menggunakan uang tersebut, hingga ia mulai menganggap semuanya sebagai hal yang wajar. Di sisi lain, Arman tetap menjalani kehidupannya dengan bekerja tanpa lelah. Ia tidak pernah menanyakan secara rinci bagaimana uang 200 juta itu digunakan.
karena ia percaya bahwa Siska masih memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu, bahkan ketika ia melihat unggahan media sosial yang memperlihatkan Siska berada di beberapa tempat wisata bersama teman-temannya. Arman tidak berpikir buruk, ia hanya menganggap mantan istrinya sedang berlibur sebentar untuk menghilangkan stres setelah mengurus anak-anak selama bertahun-tahun. Kepercayaan itulah yang membuatnya sama sekali tidak menyadari bahwa uang yang ia kumpulkan dengan keringat dan pengorbanan besar sedang menghilang sedikit demi sedikit untuk sesuatu yang sama sekali tidak berkaitan dengan masa depan anak-anak mereka. Suatu sore, Arman berhasil meluangkan waktu untuk mengunjungi rumah dan bertemu kedua anaknya. Saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya terasa tidak nyaman. Nabila terlihat jauh lebih pendiam dibandingkan biasanya, sementara Raka beberapa kali tampak ragu ketika ingin mengatakan sesuatu. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Arman mengetahui bahwa anak-anak sudah lama tidak mengikuti beberapa kegiatan sekolah. Karena biaya yang belum dibayarkan, ia juga mendengar bahwa beberapa kebutuhan mereka sering ditunda dengan alasan uang sedang tidak cukup. Mendengar hal itu, Arman langsung terdiam karena informasi tersebut sangat bertentangan dengan kenyataan bahwa ia telah mengirimkan dana dalam jumlah yang sangat besar beberapa bulan sebelumnya. Namun, ia tetap berusaha tenang dan tidak ingin membuat anak-anak merasa terjebak di tengah konflik orang tua mereka. Malam itu setelah pulang, Arman duduk sendirian di apartemennya sambil memandangi bukti transfer yang masih tersimpan di ponselnya. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, ia mulai mempertanyakan apakah kepercayaannya selama ini telah disalahgunakan. Berbagai kemungkinan muncul di pikirannya, tetapi ia terus berusaha menepis prasangka buruk terhadap Siska. Namun jauh di lubuk hatinya ada perasaan yang semakin sulit diabaikan, perasaan bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi dan tanpa ia sadari. Jawaban atas semua pertanyaan itu akan segera muncul dalam cara yang jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Sejak kunjungannya ke rumah anak-anak beberapa hari sebelumnya, pikiran Arman tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali bekerja, ia selalu teringat ucapan Nabila dan Raka tentang kegiatan sekolah yang tertunda serta berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi. Semakin ia memikirkannya, semakin sulit baginya memahami kemana sebenarnya uang yang selama ini ia kirimkan. Apalagi jumlah 200 juta rupiah bukanlah angka yang kecil. Untuk mengumpulkan uang sebanyak itu, Arman harus mengorbankan waktu berbulan-bulan di lokasi proyek dan melewatkan banyak momen penting bersama anak-anaknya. Karena itu untuk pertama kalinya ia memutuskan mencari tahu lebih jauh, bukan karena ingin mengontrol kehidupan mantan istrinya, melainkan karena ia merasa memiliki tanggung jawab terhadap masa depan kedua anaknya. Kesempatan itu datang tanpa sengaja ketika salah satu rekan kerjanya menunjukkan sebuah unggahan media sosial yang sedang ramai dibicarakan oleh beberapa orang. Dalam foto tersebut, terlihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Siska sedang menikmati makan malam mewah bersama seorang pria muda di sebuah restoran mahal. Awalnya Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya kebetulan, namun ketika ia memperhatikan lebih teliti, tidak ada keraguan lagi, wanita dalam foto itu memang Siska. Sedangkan pria yang duduk di sampingnya tampak sangat akrab dengannya, bahkan dalam beberapa foto lain keduanya terlihat berlibur bersama mengunjungi tempat-tempat wisata yang biaya perjalanannya jelas tidak murah. Melihat semua itu, jantung Arman berdebar lebih cepat. Bukan karena cemburu, tetapi karena mulai muncul dugaan yang selama ini berusaha ia hindari. Malam harinya, Arma mencoba membuka akun media sosial yang selama ini jarang ia perhatikan. Di sana, ia menemukan lebih banyak foto dan video yang membuatnya semakin terkejut. Siska dan Denny terlihat menikmati berbagai fasilitas mewah, mulai dari hotel berbintang, restoran eksklusif, hingga perjalanan keluar kota. Hampir setiap minggu, ada unggahan baru yang menunjukkan gaya hidup yang jauh berbeda dibandingkan kondisi keuangan yang selama ini selalu dikeluhkan Siska kepadanya. Ketika melihat semua itu, Arman mulai menghubungkan satu persatu potongan informasi yang selama ini terasa janggal: kegiatan sekolah yang belum dibayar, kursus yang tertunggak, kebutuhan anak-anak yang sering ditunda, dan kini kehidupan mewah yang tiba-tiba muncul di depan matanya.
Meski bukti-bukti tersebut sudah cukup mengganggu pikirannya, Arman tetap berusaha bersikap adil. Ia tidak ingin langsung menuduh tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Karena itu, ia memutuskan bertemu langsung dengan anak-anak pada akhir pekan berikutnya saat sedang makan bersama di sebuah restoran sederhana. Nabila yang biasanya pendiam tiba-tiba bertanya apakah ayahnya masih menyimpan uang untuk kuliahnya nanti. Pertanyaan itu membuat Arman terdiam sejenak. Ketika ia bertanya mengapa, Nabila mengatakan hal tersebut. Gadis kecil itu menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu ia pernah mendengar ibunya berkata uang tabungan mereka mungkin tidak sebanyak yang dibayangkan. Mendengar penjelasan itu, Arman merasakan sesuatu yang menusuk dadanya karena uang yang ia kirim justru memang dimaksudkan untuk menjamin pendidikan anak-anak sampai bertahun-tahun ke depan. Percakapan itu semakin membuka mata Arman ketika Raka tanpa sengaja bercerita tentang seorang pria yang sering datang ke rumah anak laki-laki itu. Mengatakan bahwa pria tersebut sering mengajak ibunya pergi dan terkadang pulang larut malam. Bahkan beberapa kali Raka melihat ibunya memberikan kartu ATM kepada pria tersebut untuk membeli sesuatu. Meski cerita itu disampaikan dengan polos sebagai seorang anak, Arman langsung memahami betapa seriusnya situasi yang sedang terjadi, namun ia tetap berusaha tersenyum agar kedua anaknya tidak merasa bersalah karena telah menceritakan hal tersebut. Setelah mengantar mereka pulang, Arman menghabiskan perjalanan kembali dengan pikiran yang semakin berat. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian yang tidak terduga akhirnya memberikan bukti yang selama ini ia cari. Salah seorang teman lama yang kebetulan tinggal di kota yang sama menghubunginya dan mengirimkan beberapa foto. Di dalam foto itu terlihat Denny sedang mengendarai sepeda motor baru yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Teman Arman tersebut juga mengatakan bahwa Denny sering membanggakan dirinya di depan teman-temannya sambil bercerita bahwa hidupnya kini jauh lebih nyaman sejak menjalin hubungan dengan seorang wanita yang sangat mencintainya. Bahkan menurut cerita yang beredar, Denny sering menghabiskan uang tanpa berpikir panjang karena merasa selalu ada seseorang yang siap membiayainya. Melihat foto-foto itu, Arman tidak lagi bisa mengabaikan kenyataan yang ada di depan matanya. Malam itu, Arman duduk sendirian dalam keheningan apartemennya. Hatinya dipenuhi campuran rasa kecewa, marah, dan sedih. Bukan karena mantan istrinya memiliki pasangan baru, karena ia sadar setiap orang berhak melanjutkan hidupnya masing-masing. Yang membuatnya terluka adalah kenyataan bahwa uang yang ia titipkan untuk masa depan anak-anak justru diduga digunakan untuk membiayai hubungan tersebut. Ia teringat setiap lembur yang ia jalani, setiap malam yang ia habiskan jauh dari keluarga, serta setiap tetes keringat yang keluar demi memastikan Nabila dan Raka memiliki masa depan yang lebih baik. Kini semua pengorbanan itu terasa seperti sedang dipermainkan, dan pada saat itulah Arman mengambil keputusan besar. Ia tidak akan lagi menutup mata terhadap apa yang terjadi, karena mulai hari itu ia bertekad mencari kebenaran sepenuhnya. Setelah mengumpulkan berbagai petunjuk yang selama ini bertebaran di depannya, Arman akhirnya memutuskan untuk tidak lagi mengandalkan dugaan semata. Ia sadar bahwa jika ingin melindungi masa depan anak-anaknya, maka ia harus mengetahui fakta yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, ia selalu memilih diam setiap kali menemukan hal yang tidak ia sukai demi menjaga hubungan baik dengan mantan istrinya. Namun kali ini situasinya berbeda. Uang yang ia kirim bukanlah hadiah atau bantuan biasa, melainkan dana yang secara khusus disiapkan untuk kebutuhan pendidikan dan masa depan Nabila serta Raka. Karena itulah Arman mulai menyusun langkah dengan hati-hati sambil berusaha tetap mengendalikan emosinya agar tidak mengambil keputusan yang justru merugikan anak-anak. Suatu sore, Arman menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di bidang keuangan dan cukup memahami cara melacak pola penggunaan dana secara legal. Dari percakapan panjang itu, Arman mendapatkan banyak masukan tentang bagaimana mengumpulkan bukti tanpa melanggar hukum. Ia mulai mendokumentasikan semua bukti transfer yang pernah ia lakukan, termasuk rincian pesan yang menyertai pengiriman dana 200 juta rupiah tersebut. Di dalam pesan itu tertulis dengan jelas bahwa uang tersebut diperuntukkan bagi pendidikan, tabungan, dan kebutuhan masa depan anak-anak. Ketika membaca kembali kalimat yang pernah ia tulis dengan penuh harapan beberapa bulan sebelumnya, dada Arman terasa sesak. Ia masih berharap semua kecurigaannya salah, namun semakin banyak fakta yang muncul, semakin kecil kemungkinan itu terjadi.
Tak lama kemudian sebuah kesempatan datang dari arah yang tidak terduga. Salah satu sahabat dekat Siska yang selama ini merasa tidak nyaman melihat perubahan perilakunya akhirnya menghubungi Arman secara diam-diam. Wanita itu mengaku sudah lama ingin berbicara tetapi takut menimbulkan masalah, namun setelah melihat kondisi anak-anak yang mulai terdampak ia merasa tidak bisa terus diam. Dari pertemuan singkat tersebut, Arman mendapatkan informasi yang membuat wajahnya langsung pucat. Sahabat itu mengungkapkan bahwa sebagian besar uang yang diterima Siska memang telah digunakan untuk membiayai gaya hidup bersama Denny, mulai dari perjalanan wisata, pembelian barang-barang mahal, hingga berbagai pengeluaran yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebutuhan anak-anak. Arman berusaha tetap tenang ketika mendengar penjelasan tersebut. Namun kejutan berikutnya jauh lebih menyakitkan. Sahabat Siska itu juga menunjukkan beberapa foto yang belum pernah dilihat Arman sebelumnya. Dalam foto-foto tersebut, terlihat Denny mengenakan jam tangan mahal, duduk di restoran mewah, dan beberapa kali memamerkan gaya hidup yang jauh di atas kemampuannya. Bahkan ada foto ketika Denny bersama teman-temannya sedang bercanda sambil menunjukkan kunci kendaraan baru yang ternyata dibeli menggunakan uang dari Siska. Saat melihat semua itu, Arman merasakan kemarahan yang selama ini ia tahan mulai muncul ke permukaan, bukan karena nilai uangnya tetapi karena setiap rupiah yang dihabiskan seharusnya menjadi bagian dari masa depan anak-anaknya. Malam itu, Arman hampir tidak bisa tidur. Berbagai kenangan lama kembali muncul di kepalanya. Ia teringat saat pertama kali menggendong Nabila ketika masih bayi. Ia teringat ketika Raka belajar berjalan dan jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa berlari. Semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini selalu berpusat pada satu tujuan, yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kedua anaknya. Namun kini ia mengetahui bahwa orang yang paling ia percaya untuk menjaga kepentingan mereka justru menjadi penyebab hilangnya kesempatan itu. Sedihnya lagi, semakin banyak informasi yang ia terima semakin jelas bahwa Siska tidak hanya menggunakan sebagian kecil dana tersebut, tetapi hampir seluruhnya sudah habis dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa hari kemudian Arman memutuskan untuk bertemu langsung dengan Siska. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe yang cukup sepi agar tidak menarik perhatian orang lain. Pada awalnya Arman berbicara dengan tenang dan memberikan kesempatan kepada Siska untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya, namun ketika ia mulai menunjukkan beberapa bukti yang telah dikumpulkannya, wajah Siska perlahan berubah. Ia terlihat gugup dan beberapa kali mengalihkan pembicaraan ke hal lain ketika Arman menanyakan secara langsung apakah uang 200 juta rupiah itu masih tersedia untuk anak-anak. Siska tidak segera menjawab. Keheningan yang muncul selama beberapa detik terasa jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun yang bisa diucapkan. Akhirnya kenyataan yang selama ini berusaha disembunyikan pun terungkap dengan suara pelan dan mata yang tidak berani menatap langsung ke arah Arman. Siska mengakui bahwa sebagian besar uang tersebut memang sudah digunakan. Ia mencoba memberikan berbagai alasan, mulai dari kebutuhan hidup, tekanan emosional, hingga keinginannya untuk memulai hidup baru setelah perceraian. Namun tidak satupun alasan itu mampu menghapus fakta bahwa dana masa depan anak-anak telah habis untuk kepentingan lain. Ketika mendengar pengakuan tersebut, Arman hanya terdiam. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanyalah rasa kecewa yang begitu dalam hingga bahkan kata-kata pun terasa tidak cukup untuk menggambarkannya. Dan tanpa disadari oleh Siska, keputusan yang akan diambil Arman setelah pertemuan itu akan mengubah kehidupan mereka semua untuk selamanya. Setelah pertemuan yang penuh kekecewaan itu, Arman pulang dengan hati yang jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Namun di tengah rasa sakit yang ia rasakan, ada satu hal yang menjadi semakin jelas dalam pikirannya. Ia tidak bisa terus membiarkan situasi seperti ini berlangsung. Jika selama ini ia memilih diam demi menjaga ketenangan, maka kini ia harus bertindak demi melindungi masa depan Nabila dan Raka. Malam itu, ia duduk berjam-jam memikirkan langkah terbaik yang harus diambil, bukan untuk membalas dendam kepada Siska, melainkan untuk memastikan bahwa apa yang tersisa dari masa depan anak-anaknya masih bisa diselamatkan. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, Arman akhirnya memutuskan bahwa seluruh bantuan keuangan berikutnya tidak akan lagi diberikan secara langsung kepada mantan istrinya. Semua kebutuhan sekolah, kesehatan, dan tabungan anak akan
Ia kelola sendiri agar tidak ada lagi kesempatan bagi siapapun untuk menyalahgunakannya. Keesokan harinya Arman mulai menjalankan keputusannya. Ia menghubungi pihak sekolah Nabila dan Raka lalu meminta rincian seluruh kebutuhan pendidikan mereka secara langsung. Ia juga membuka rekening tabungan khusus atas nama anak-anak yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan mereka. Selain itu, Arman mulai lebih sering berkomunikasi dengan guru dan wali kelas agar mengetahui perkembangan anak-anak tanpa harus selalu melalui Siska. Langkah-langkah tersebut membuatnya sedikit lebih tenang karena setidaknya ia tahu uang yang ia keluarkan benar-benar sampai kepada tujuan yang seharusnya. Namun keputusan itu ternyata tidak disambut baik oleh Siska yang mulai merasa kehilangan kendali atas sumber keuangan yang selama ini begitu mudah ia akses. Pada awalnya Siska berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua masih bisa berjalan seperti biasa. Ia berpikir Arman hanya sedang kecewa dan suatu saat akan kembali mempercayainya. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Semakin hari Arman semakin tegas dalam mengatur bantuan untuk anak-anak. Bahkan ketika Siska meminta sejumlah uang dengan alasan kebutuhan rumah tangga, Arman meminta rincian yang jelas sebelum memberikan bantuan apapun. Hal tersebut membuat Siska merasa kesal karena ia tidak lagi memiliki kebebasan menggunakan dana sesuka hati. Yang lebih membuatnya cemas adalah Denny mulai mempertanyakan mengapa pengeluaran mereka harus dibatasi, padahal selama beberapa bulan terakhir mereka terbiasa hidup dengan berbagai kemewahan yang hampir semuanya dibiayai menggunakan uang yang berasal dari Arman. Perubahan sikap Denny mulai terlihat secara perlahan. Jika sebelumnya pria itu selalu bersikap manis, perhatian dan penuh kasih sayang, kini ia menjadi lebih mudah marah. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, ia mulai mengeluh. Ketika Siska menolak ajakan makan di restoran mahal atau menunda rencana liburan yang biasa mereka lakukan, bahkan beberapa kali Denny menyindir bahwa hubungan mereka terasa berbeda sejak masalah keuangan mulai muncul. Awalnya Siska mencoba memahami karena ia menganggap setiap pasangan pasti memiliki masalah, namun semakin lama ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak ingin ia akui. Denny tampaknya jauh lebih tertarik pada kenyamanan yang ia dapatkan daripada hubungan itu sendiri. Suatu malam ketika mereka sedang makan bersama di sebuah kafe sederhana, terjadi pertengkaran yang tidak pernah dibayangkan Siska sebelumnya. Denny kembali meminta bantuan untuk membayar cicilan kendaraan yang selama ini ia gunakan dengan hati-hati. Siska menjelaskan bahwa kondisi keuangannya tidak lagi seperti dulu dan ia harus mulai memikirkan kebutuhan anak-anaknya. Mendengar jawaban itu, wajah Denny langsung berubah. Pria yang selama ini selalu tersenyum dan berbicara lembut tiba-tiba menunjukkan sisi lain yang belum pernah terlihat. Ia mulai menyalahkan Siska karena dianggap tidak lagi mendukungnya, bahkan mengatakan bahwa hubungan mereka akan sulit bertahan jika semua harus serba dibatasi. Kata-kata itu menghantam hati Siska karena untuk pertama kalinya ia melihat dengan jelas betapa berbeda wajah asli Denny dibandingkan sosok yang selama ini ia kagumi. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin sering diwarnai pertengkaran. Denny mulai jarang datang ke rumah dan tidak lagi memberikan perhatian seperti sebelumnya. Pesan-pesan yang dulu selalu dibalas dengan cepat kini sering diabaikan berjam-jam, bahkan berhari-hari. Siska yang mulai merasa kehilangan mencoba mempertahankan hubungan tersebut dengan berbagai cara, namun semakin ia berusaha, semakin jelas bahwa Denny perlahan menjauh. Pada saat yang sama, ia juga mulai merasakan dampak dari keputusan yang pernah diambilnya. Uang yang dulu terasa begitu banyak kini sudah hampir habis. Anak-anak membutuhkan berbagai keperluan sekolah yang tidak sedikit, sementara kepercayaan Arman kepadanya telah hancur. Nyaris tidak ada lagi tempat baginya untuk berlindung dari kenyataan yang sedang datang menghampiri. Pukulan terbesar akhirnya datang ketika salah satu teman Siska secara tidak sengaja mengirimkan foto yang memperlihatkan Denny sedang bersama wanita lain. Di dalam foto itu Denny tampak tertawa bahagia sambil menggenggam tangan perempuan yang jauh lebih muda. Tidak ada tanda-tanda kesedihan ataupun penyesalan di wajahnya, seolah hubungan yang selama ini ia bangun dengan Siska tidak pernah berarti apa-apa. Ketika melihat foto tersebut, dunia Siska terasa runtuh dalam sekejap. Untuk pertama kalinya sejak
Menerima uang 200 juta rupiah dari Arman, ia benar-benar memahami apa yang telah terjadi. Ia telah mengorbankan kepercayaan mantan suaminya, mengabaikan masa depan anak-anaknya dan menghabiskan uang. Hari-hari setelah mengetahui kenyataan tentang Denny menjadi masa yang sangat berat bagi Siska. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah yang selama ini terasa ramai dan penuh kesibukan berubah menjadi tempat yang sunyi. Setiap sudut rumah seakan mengingatkannya pada keputusan-keputusan yang pernah ia ambil dengan begitu mudah. Ia mulai menyadari bahwa selama berbulan-bulan dirinya terlalu sibuk mengejar kebahagiaan sesaat hingga tidak melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di depan mata. Ketika melihat Nabila belajar menggunakan laptop lama yang masih sering bermasalah dan Raka yang terus memakai sepatu olahraga yang sudah mulai rusak, rasa bersalah perlahan berubah menjadi penyesalan yang sangat dalam. Setiap kali menatap wajah anak-anaknya, ia teringat bahwa ada masa depan mereka yang pernah ia korbankan demi hubungan yang ternyata tidak pernah tulus sejak awal. Sementara itu, Arman semakin aktif hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Meskipun pekerjaannya masih padat, ia berusaha mengatur jadwal agar bisa lebih sering bertemu Nabila dan Raka. Ia mulai mengantar mereka ke sekolah ketika memiliki waktu luang, menghadiri kegiatan yang sebelumnya sering terlewat, serta mendengarkan berbagai cerita kecil yang selama ini hanya ia dengar melalui telepon. Kehadiran Arman membuat kedua anak itu kembali merasakan perhatian yang selama ini mereka rindukan. Perlahan, hubungan ayah dan anak menjadi semakin dekat. Bahkan Nabila yang sebelumnya cenderung menyimpan perasaannya mulai lebih terbuka dan sering menceritakan berbagai hal yang terjadi di sekolah, sedangkan Raka kembali menunjukkan keceriaannya yang sempat memudar selama beberapa waktu terakhir. Di lingkungan sekitar rumah, kabar mengenai hubungan Siska dan Denny mulai menyebar. Banyak orang yang sebelumnya menganggap hubungan mereka sebagai kisah cinta yang membahagiakan kini mengetahui sisi lain yang selama ini tersembunyi. Beberapa tetangga yang pernah melihat Denny datang dengan kendaraan baru atau menemani Siska ke berbagai tempat mulai memahami dari mana semua kemewahan itu berasal. Meskipun tidak semua orang mengetahui detail lengkapnya cerita tentang uang anak-anak yang habis demi membiayai gaya hidup pacar baru, perlahan menjadi pembicaraan yang sulit dihindari bagi Siska. Situasi tersebut terasa sangat memalukan karena ia tidak hanya kehilangan kepercayaan Arman, tetapi juga kehilangan rasa hormat dari banyak orang yang selama ini mengenalnya. Namun pukulan yang paling berat justru datang dari orang yang paling ia cintai. Suatu malam Nabila dengan suara pelan bertanya mengapa uang yang diberikan ayah mereka tidak digunakan untuk sekolah seperti yang seharusnya. Pertanyaan sederhana itu membuat Siska terdiam cukup lama. Ia ingin mencari alasan seperti yang selama ini selalu ia lakukan, tetapi kali ini ia tidak mampu lagi berbohong kepada anaknya sendiri. Air mata mulai mengalir saat ia menyadari bahwa anak-anak yang selama ini berusaha ia lindungi ternyata sudah memahami lebih banyak daripada yang ia kira. Dalam percakapan yang penuh emosi itu, Siska akhirnya mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Mendengar pengakuan tersebut, Nabila tidak marah, namun justru sikap diam dan kekecewaan yang terlihat di wajah putrinya menjadi hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Hari-hari berikutnya dipenuhi usaha Siska untuk memperbaiki keadaan. Ia mulai menjual beberapa barang yang dulu dibeli untuk memenuhi gaya hidupnya. Barang-barang bermerek yang pernah membuatnya bangga satu persatu dilepas demi menutupi berbagai kebutuhan yang tertunda. Meski hasilnya tidak mampu menggantikan seluruh kerugian yang telah terjadi, setidaknya ia ingin menunjukkan bahwa dirinya masih berusaha bertanggung jawab. Namun semakin ia mencoba memperbaiki keadaan, semakin jelas bahwa beberapa hal memang tidak bisa dipulihkan hanya dengan uang. Kepercayaan yang telah rusak membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk kembali, dan Siska mulai memahami betapa berharganya sesuatu yang dulu ia anggap biasa. Di sisi lain, Arman tidak pernah berusaha mempermalukan mantan istrinya di depan anak-anak maupun orang lain. Meski rasa kecewa masih ada, ia memilih fokus pada masa depan Nabila dan Raka daripada terus mengungkit kesalahan masa lalu. Sikap itu justru membuat banyak orang semakin menghormatinya. Mereka melihat bagaimana seorang ayah yang terluka tetap berusaha bertindak dewasa demi kebahagiaan anak-anaknya. Ketika beberapa orang mencoba memancingnya untuk berbicara buruk tentang Siska, Arman selalu menjawab bahwa yang terpenting sekarang
adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan baik. Jawaban sederhana itu menunjukkan kedewasaan yang membuat banyak orang semakin memahami siapa yang sebenarnya selama ini berjuang tanpa banyak bicara. Namun bagi Siska, setiap kebaikan yang ditunjukkan Arman justru semakin memperbesar rasa bersalah di dalam hatinya. Ia mulai mengingat semua pengorbanan mantan suaminya, selama bertahun-tahun, semua lembur yang dijalani, semua uang yang dikirim tanpa pernah terlambat, dan terutama kepercayaan besar yang pernah diberikan kepadanya dalam bentuk 200 juta rupiah untuk masa depan anak-anak. Kini ia sadar bahwa bukan hanya uang yang telah ia habiskan, tetapi juga kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Dan ketika penyesalan itu semakin dalam, Siska mulai memahami satu kenyataan yang sangat menyakitkan, bahwa terkadang kesalahan terbesar dalam hidup baru terlihat jelas setelah semua yang berharga hampir hilang dari genggaman. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, kehidupan setiap orang mulai berjalan ke arah yang berbeda. Arman semakin fokus membangun masa depan anak-anaknya, sementara Siska berusaha menjalani hari demi hari dengan beban penyesalan yang masih ia rasakan. Tidak ada lagi perjalanan mewah, tidak ada lagi restoran mahal, ataupun perhatian manis dari seseorang yang dulu ia anggap sebagai cinta sejatinya. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa keputusan yang diambil dalam beberapa bulan telah menghancurkan banyak hal yang dibangun selama bertahun-tahun. Setiap pagi ketika melihat Nabila dan Raka bersiap ke sekolah, Siska selalu diingatkan pada kesalahan yang pernah ia lakukan, dan betapa besar harga yang harus dibayar untuk sebuah kebahagiaan sesaat. Suatu hari setelah mengumpulkan keberanian yang selama ini tidak ia miliki, Siska meminta bertemu dengan Arman. Pertemuan itu berlangsung sederhana, tanpa kemewahan, tanpa emosi yang meledak-ledak, dan tanpa pertengkaran seperti yang sering terjadi di masa lalu. Ketika duduk berhadapan dengan mantan suaminya, Siska tidak lagi melihat sosok yang pernah ia salahkan atas berbagai masalah dalam hidupnya. Ia justru melihat seorang ayah yang selama ini tidak pernah berhenti berjuang demi anak-anak mereka. Dengan suara yang bergetar dan mata yang dipenuhi air mata, Siska akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini sulit keluar dari bibirnya. Ia meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan, atas kepercayaan yang telah dikhianati, dan atas masa depan anak-anak yang sempat ia abaikan demi kepentingan dirinya sendiri. Arman mendengarkan semua pengakuan itu tanpa memotong sedikit pun. Setelah Siska selesai berbicara, suasana menjadi sangat hening selama beberapa saat. Tidak ada yang bisa menghapus apa yang telah terjadi dan keduanya sama-sama memahami hal itu. Namun Arman juga menyadari bahwa terus hidup dalam kemarahan tidak akan memberikan manfaat apapun bagi Nabila dan Raka. Dengan tenang ia mengatakan bahwa dirinya memang sangat kecewa, tetapi ia tidak ingin menghabiskan sisa hidup untuk memelihara kebencian. Ia berharap Siska benar-benar belajar dari kesalahan tersebut dan mulai memprioritaskan anak-anak di atas segalanya, karena pada akhirnya merekalah yang paling berhak mendapatkan kehidupan yang baik dari kedua orang tuanya. Percakapan itu menjadi awal dari perubahan yang perlahan mulai terjadi dalam minggu-minggu berikutnya. Siska berusaha membuktikan bahwa penyesalannya bukan sekadar kata-kata. Ia mulai lebih aktif mendampingi anak-anak belajar mengurangi pengeluaran yang tidak penting, dan berusaha memperbaiki hubungan yang sempat renggang dengan Nabila serta Raka. Meski tidak mudah dan seringkali harus menghadapi rasa malu akibat kesalahan masa lalu, ia tetap bertahan karena menyadari bahwa inilah tanggung jawab yang seharusnya ia jalankan sejak awal. Sedikit demi sedikit kedua anaknya mulai melihat usaha tersebut, dan meskipun luka yang ada belum sepenuhnya hilang, hubungan mereka perlahan menjadi lebih baik. Waktu terus berjalan dan kehidupan kembali menemukan keseimbangannya sendiri. Nabila berhasil menunjukkan prestasi yang membanggakan di sekolah, sementara Raka tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Arman tetap menjadi sosok ayah yang selalu hadir ketika dibutuhkan, sedangkan Siska belajar menjalani hidup dengan cara yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi mengejar pengakuan orang lain atau kebahagiaan instan yang hanya bertahan sesaat. Pengalaman pahit yang pernah dialaminya mengajarkan bahwa tidak ada hubungan yang layak dipertahankan jika harus mengorbankan amanah dan masa depan anak-anak sendiri. Pelajaran itu mungkin datang terlambat, tetapi setidaknya masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebagian dari kerusakan yang telah terjadi.
Pada suatu sore ketika keluarga kecil itu berkumpul untuk menghadiri acara sekolah, Nabila tiba-tiba menggenggam tangan ayah dan ibunya secara bersamaan. Tidak ada kata-kata besar yang diucapkan saat itu, namun momen sederhana tersebut membuat ketiganya memahami satu hal penting, bahwa anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, mereka hanya membutuhkan orang tua yang mau bertanggung jawab, belajar dari kesalahan, dan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Di saat itulah Siska kembali meneteskan air mata, bukan karena kesedihan melainkan karena rasa syukur bahwa meskipun ia pernah membuat kesalahan besar, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hidup dan menjadi ibu yang lebih baik. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal ketika seseorang memberikan amanah, terutama yang berkaitan dengan masa depan anak-anak, maka amanah tersebut harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kebahagiaan sesaat mungkin terlihat indah, tetapi keputusan yang salah dapat meninggalkan penyesalan yang berlangsung bertahun-tahun. Jangan pernah mengorbankan keluarga demi seseorang yang belum tentu akan tetap bersama kita ketika keadaan berubah, karena pada akhirnya orang yang benar-benar mencintai kita tidak akan pernah meminta kita mengabaikan tanggung jawab terhadap orang-orang yang paling kita sayangi. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, kehidupan setiap orang mulai berjalan ke arah yang berbeda. Arman semakin fokus membangun masa depan anak-anaknya, sementara Siska berusaha menjalani hari demi hari dengan beban penyesalan yang masih ia rasakan. Tidak ada lagi perjalanan mewah, tidak ada lagi restoran mahal, ataupun perhatian manis dari seseorang yang dulu ia anggap sebagai cinta sejatinya. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa keputusan yang diambil dalam beberapa bulan telah menghancurkan banyak hal yang dibangun selama bertahun-tahun. Setiap pagi ketika melihat Nabila dan Raka bersiap ke sekolah, Siska selalu diingatkan pada kesalahan yang pernah ia lakukan dan betapa besar harga yang harus dibayar untuk sebuah kebahagiaan sesaat. Suatu hari setelah mengumpulkan keberanian yang selama ini tidak ia miliki, Siska meminta bertemu dengan Arman. Pertemuan itu berlangsung sederhana, tanpa kemewahan, tanpa emosi yang meledak-ledak, dan tanpa pertengkaran seperti yang sering terjadi di masa lalu. Ketika duduk berhadapan dengan mantan suaminya, Siska tidak lagi melihat sosok yang pernah ia salahkan atas berbagai masalah dalam hidupnya. Ia justru melihat seorang ayah yang selama ini tidak pernah berhenti berjuang demi anak-anak mereka. Dengan suara yang bergetar dan mata yang dipenuhi air mata, Siska akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini sulit keluar dari bibirnya. Ia meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan, atas kepercayaan yang telah dikhianati, dan atas masa depan anak-anak yang sempat ia abaikan demi kepentingan dirinya sendiri. Arman mendengarkan semua pengakuan itu tanpa memotong sedikit pun. Setelah Siska selesai berbicara, suasana menjadi sangat hening selama beberapa saat. Tidak ada yang bisa menghapus apa yang telah terjadi dan keduanya sama-sama memahami hal itu. Namun Arman juga menyadari bahwa terus hidup dalam kemarahan tidak akan memberikan manfaat apapun bagi Nabila dan Raka. Dengan tenang ia mengatakan bahwa dirinya memang sangat kecewa, tetapi ia tidak ingin menghabiskan sisa hidup untuk memelihara kebencian. Ia berharap Siska benar-benar belajar dari kesalahan tersebut dan mulai memprioritaskan anak-anak di atas segalanya, karena pada akhirnya merekalah yang paling berhak mendapatkan kehidupan yang baik dari kedua orang tuanya. Percakapan itu menjadi awal dari perubahan yang perlahan mulai terjadi dalam minggu-minggu berikutnya. Siska berusaha membuktikan bahwa penyesalannya bukan sekadar kata-kata. Ia mulai lebih aktif mendampingi anak-anak, belajar mengurangi pengeluaran yang tidak penting, dan berusaha memperbaiki hubungan yang sempat renggang dengan Nabila serta Raka. Meski tidak mudah dan seringkali harus menghadapi rasa malu akibat kesalahan masa lalu, ia tetap bertahan karena menyadari bahwa inilah tanggung jawab yang seharusnya ia jalankan sejak awal. Sedikit demi sedikit kedua anaknya mulai melihat usaha tersebut, dan meskipun luka yang ada belum sepenuhnya hilang, hubungan mereka perlahan menjadi lebih baik. Waktu terus berjalan dan kehidupan kembali menemukan keseimbangannya sendiri. Nabila berhasil menunjukkan prestasi yang membanggakan di sekolah, sementara Raka tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat. Arman tetap menjadi sosok ayah yang selalu hadir ketika dibutuhkan, sedangkan Siska belajar menjalani hidup dengan cara yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi
Mengejar pengakuan orang lain atau kebahagiaan instan yang hanya bertahan sesaat pengalaman pahit yang pernah dialaminya. Mengajarkan bahwa tidak ada hubungan yang layak dipertahankan jika harus mengorbankan amanah dan masa depan anak-anak sendiri. Pelajaran itu mungkin datang terlambat, tetapi setidaknya masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebagian dari kerusakan yang telah terjadi. Pada suatu sore ketika keluarga kecil itu berkumpul untuk menghadiri acara sekolah, Nabila tiba-tiba menggenggam tangan ayah dan ibunya secara bersamaan. Tidak ada kata-kata besar yang diucapkan saat itu, namun momen sederhana tersebut membuat ketiganya memahami satu hal penting, bahwa anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, mereka hanya membutuhkan orang tua yang mau bertanggung jawab, belajar dari kesalahan, dan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Di saat itulah Siska kembali meneteskan air mata, bukan karena kesedihan melainkan karena rasa syukur bahwa meskipun ia pernah membuat kesalahan besar, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hidup dan menjadi ibu yang lebih baik. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal. Ketika seseorang memberikan amanah, terutama yang berkaitan dengan masa depan anak-anak, maka amanah tersebut harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Kebahagiaan sesaat mungkin terlihat indah, tetapi keputusan yang salah dapat meninggalkan penyesalan yang berlangsung bertahun-tahun. Jangan pernah mengorbankan keluarga demi seseorang yang belum tentu akan tetap bersama kita ketika keadaan berubah, karena pada akhirnya orang yang benar-benar mencintai kita tidak akan pernah meminta kita mengabaikan tanggung jawab terhadap orang-orang yang paling kita sayangi. Terima kasih sahabat semua yang telah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah, menghargai kepercayaan, dan mengutamakan keluarga di atas kepentingan pribadi. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, membagikan video ini kepada teman-teman, serta menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.